lidahnya itu ngejilatin pipinya si Rini. Di situ Pak Ustadz langsung masukin tangannya ke dalam perut boneka itu. Halo semuanya, balik lagi sama aku di segmen Sudut Kamar. Cerita kali ini dikirim oleh teman sudut kamar yang bernama Amar. Di cerita ini kita akan membahas tentang sebuah boneka. Tapi boneka bukan sembarang boneka, karena boneka ini menyimpan sesuatu yang jahat. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke ceritanya. Untuk kenyamanan pengirim cerita, semua nama yang ada di cerita ini sudah disamarkan ya. Jadi cerita kali ini dikirim oleh Amar yang lulusan SMK. Karena kondisi finansial keluarganya nggak memungkinkan, setelah lulus SMK dia itu nggak bisa lanjut kuliah. Jadi mau nggak mau dia langsung kerja. Tapi ya namanya zaman sekarang, cari kerjaan apalagi lulusan SMK itu susah banget guys. Yang lulusan S1, S2 aja sekarang susah cari kerja, apalagi yang cuma lulusan SMK. Jadi mau nggak mau si Amar ini terima aja kerjaan apapun, yang penting halal, yang penting dia bisa menghasilkan uang buat bantu keluarganya, dia kerjain. Dan akhirnya si Amar ini jadi karyawan gudang di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Jadi kalau misalnya ada turun atau naikin barang di gudang itu dia yang ngangkutin gitu. Amar ini tinggal di sebuah rumah kecil yang punya 2 kamar doang. Dan di situ ada ayahnya Amar, istrinya ayahnya Amar alias ibu tirinya, dan adik tirinya si Rini. Jadi mamanya Amar ini nggak tahu dari Amar kecil tuh nggak ada, pergi gitu aja ninggalin Amar sama ayahnya. Jadi ayahnya cari istri baru. Dan Amar itu bener-bener sayang banget sama mama tirinya ataupun si Rini adeknya. Jadi Rini itu hasil pernikahan papanya Amar sama mama tirinya Amar. Amar tuh sayang banget sama mama tirinya, apalagi sama Rini, karena si Amar tuh seneng punya adek. Waktu kecil dia tuh ada temennya. Jadi apapun yang Rini pengenin, Amar sebisa mungkin nurutin keinginan adiknya itu. Cerita ini berawal suatu hari karena Rini tiba-tiba ngerengek minta boneka yang ada di TikTok gitu loh guys. Boneka yang kalau misalnya di packing di plastik kempes kecil, tapi ntar kalau misalnya plastiknya dibuka jadi ngembang, jadi fluffy. Tahu kan yang ramai di TikTok waktu itu? Sebenarnya Rini tuh bukan tipe anak yang rewel, mau minta ini minta itu, enggak. Cuma kali ini Rini tuh bener-bener kayak pengen yang ini lucu pisan, Rini hayang gitu kan, ini pengen. Karena Rini merupakan alasan si Amar untuk bekerja keras dan Amar sayang banget sama Rini, akhirnya Amar coba ya udah nanti AA beliin, tapi nggak instan ya hari itu juga. Terus ini kayak oke, ye gitu, dia seneng. Amar cari tuh di Tok Shop itu, ternyata harganya mahal ya. Si Amar ini tuh belum cukup mampu dengan gajinya yang segitu, biayain rumahnya, bantu-bantu keluarganya, dan buat beliin boneka ini nggak cukup. Setelah dia ngeliat di Tok mahal, by the way, kalian juga jangan lupa follow Tok Sudut Kamar ya, ada di sini. Karena mahal banget, akhirnya dia mau cari di Facebook. Cobalah cari di Facebook, siapa tahu ada nih yang bekas tapi masih bagus. Sebenarnya ayahnya Amar juga kerja, tapi kerjanya serabutan, nggak kerja jadi karyawan atau gitu, enggak. Jadi bapaknya tuh kayak kuli panggilan doang. Kalau misalnya ada orang yang mau bangun rumah baru bapaknya dipanggil gitu guys. Jadi kerjanya tuh nggak nentu. Dan sekalinya kalau papanya Amar dapat kerjaan, bapaknya tuh bisa aja keluar kota berminggu-minggu nggak pulang. Kayak misalnya nih ada panggilan, ini mau bangun rumah di Jakarta. Jadi ayahnya Amar dari Bandung ke Jakarta nanti berbulan-bulan, berminggu-minggu nggak pulang-pulang sampai rumah yang mau dibangun tuh selesai gitu guys. Makanya kadang-kadang ayahnya Amar kalau lagi nggak di rumah itu lama, tapi sekalinya di rumah ya udah satu-satunya yang diharapin uangnya dari si Amar itu. Long story short, Amar nemu nih di marketplace Facebook, bonekanya masih bagus sebenarnya ya, walaupun rada kotor-kotor dikit. Terus Amar juga request kayak, boleh gak kalau misalnya bonekanya divakum biar kelihatan kayak baru. Terus kata yang punya, aduh saya nggak punya alat vakumnya. Amar sampai request kayak, ya udah nanti kalau pas dibungkus bisa nggak disumpel kayak dikuel-kuel, dilipet-lipet gitu biar kesannya rada kempes. Kata yang punya kayak, oh ya udah nanti saya usahain ya. Ini soalnya udah wanti-wanti kayak, mau boneka yang itu ya, pokoknya yang dibuka jadi ngembang, yang kempes buka jadi ngembang, mau yang beruang pakai topi warna coklat ya Jadi tuh abangnya tuh sebisa mungkin mau buat itu tuh seakan-akan baru, karena kan mungkin
gak enak kali ya kalau misalnya Rini tahu kalau ini tuh bekas gitu. Terus akhirnya si Amar ini beli dengan sistem COD atau cash on delivery, kayak ketemuan gitu belinya. Long story short, si Amar ini janjian sama yang ngejual boneka itu di salah satu cafe deket tempat kerjanya si Amar. Pas ketemuan dikasih tuh pakai kantong plastik hitam, bentuknya jadi kecil gitu kan, bonekanya di foto gede tapi yang dikasih tuh kantong plastik hitam kecil. Terus Amar pikir oh mungkin udah dikuel-kuel kali ya jadi kecil. Ya udah Amar nggak ngecek karena kan cowok ya, kayak nuhun ya Pak, udah disumpel-sumpel kecil-kecil gini, ini sesuai yang saya pesen kan, beruang coklat pakai topi. Terus kata bapak-bapaknya iya tapi maaf ini saya buru-buru, boleh gak saya langsung pergi dulu? Oh iya nggak apa-apa. Ya udah kan, si Amarnya bayar, bonekanya dikasih, bapaknya langsung pergi. Amar juga excited dong, dia juga nggak mau nih buka bungkus plastiknya itu, dia juga pengen surprise kayak Rini, sama-sama ngebuka bareng lah gitu. Akhirnya dia buru-buru pulang. Terus sampai rumah, Rini apa nih, lihat AA bawa apa. Rini udah kesenangan, kayak boneka ya A. Pas mereka buka, kok yang keluar bukan boneka beruang coklat pakai topi, tapi boneka kelinci. Kan jauh ya beruang ke kelinci. Tapi karena boneka kelincinya lucu juga, Rini happy aja kayak, ih kelinci nggak apa-apa, nggak beruang nggak apa-apa, ini juga lucu lucu, imut fluffy seperti aku. Bercanda. Ya udah sih, Rini happy aja kan main sama boneka itu. Di situ jujur Amar bingung, kayak loh jelas-jelas gua pesannya beruang coklat pakai topi, kenapa ini kelinci? Si Amar bingung apa ini salah kirim. Ya udah bonekanya dibawa pergi sama si Rini ke kamar. Amar nyebat di luar rumah. Terus dia juga mau komplain sama yang jual, ini ketuker apa gimana. Akhirnya dia mau chat kan ke bapak-bapak yang ngejual di Facebook. Pas dicek akun Facebooknya nggak ada. Terus chatan di WhatsAppnya cuma ya udah chatan terakhir doang. Jadi si chatnya itu tuh bapak-bapaknya bilang, ini saya juga nganter boneka ya satu lagi. Abis itu janjian sama AA. Si Amar cuma bilang oke Pak, udah gitu doang. Amar kayak ketukar kali ya. Ya udahlah, si Rininya juga happy, nggak komplain kok. Pas Amar masuk mau mandi, dia ke kamar kan ngambil baju, dia ngeliat tuh si Rini main di atas kasur dilus-lus, terus bilang makasih ya Rini seneng pisan gitu kan. Terus Amar yang sayang banget sama Rini kan kayak hati kecilnya terelus ya, kayak adek gue happy nih, gue juga ikut happy gitu. Selesai mandi, Amar balik ke kamarnya. Dia udah ngeliat kalau misalnya si Rini udah tidur sambil meluk boneka itu. Jadi si Amar itu tidur sama adeknya si Rini. Mama tirinya Amar sama ayahnya tidur berdua. Kan kamarnya cuma ada 2 kan. Pas mau tidur gitu, kok kamarnya tumben ngerasa gerah. Kan si Amar ini tinggal di Bandung yang tinggi, daerah Bandung yang tinggi gitu. Biasanya tuh rasanya adem, kalau malam-malam tuh hampir dingin. Mereka tuh bahkan nggak pakai kipas atau AC kalau misalnya lagi dingin banget. Tapi ini kok tumben panas banget rasanya. Amar pikir mungkin mau hujan kali malam ini, jadi nggak ada angin, jadi panas dulu, ntar juga hujan adem lagi. Ternyata sampai pagi, sampai Amar bangun tidur nggak hujan malam itu, dan emang cuacanya lagi panas aja, pikir si Amar. Besoknya Amar berkegiatan lagi kayak biasa, dia kerja terus pulang. Sebelum mandi si Amar ini nyalain kipas dulu di kamarnya, jadi pas biar abis mandi kamarnya rada ademan lah. Selesai mandi seger dong keluar dari kamar mandi, dingin, tapi pas masuk kamar panas lagi, padahal kipasnya nyala. Terus panasnya kayak ngelekep. Kalian tahu ngelekep gak sih? Kayak ruangan yang nggak punya jendela, nggak punya ventilasi, nggak punya aliran udara deh, dan di situ tuh cuma ada kipas, jadi tuh panas, pengap, ngelekep itu pengap. Ya itu. Amar pikir mungkin cuacanya aja kali lagi jelek. Ya udah, Amar di situ sambil main kan sama Rini, nanya ada PR gak? Tadi gimana sekolahnya, ada yang susah nggak? Karena biasanya Amar bantuin Rini ngerjain PR kan. Cuma Rini bilang nggak ada. Ya udah, mereka main di situ sama si boneka kelinci itu. Besoknya juga sama guys. Amar pulang kerja kamarnya panas lagi, tapi kali ini panas banget sampai si Amar ini harus begadang karena Rini juga mulai rewel. Rini nggak bisa tidur, gerah. Jadi si Amar tuh nyipasin Rini dulu sampai tidur, karena kan si Amar nggak tega kan. Pas Rini udah tidur baru si Amar tidur, dan di situ Amar mimpi buruk. Amar mimpi kalau kamarnya itu diselimuti sama kabut hitam, dan di langit-langit kamarnya ada tangan yang gede banget. Tangan yang ada di langit-langit kamarnya Amar ini ngebuat seakan-akan udara yang ada di luar rumah mereka nggak masuk ke kamar, makanya bikin kamarnya jadi panas. Terus di dalam mimpi itu Amar ngeliat kan ke arah Rini. Di situ Rini lagi pegang bonekanya, tapi ada yang aneh sama bonekanya. Dari perut boneka kelincinya itu keluar lidah. Lidahnya itu ngejilatin pipinya si Rini. Kaget dong, Amar langsung ke
kebangun gitu, dan di situ badannya udah basah banget sampai ke spray-spraynya udah pada gombios. Karena bener-bener gerah banget di situ, akhirnya Amar memilih buat buka aja dah pintu kamarnya. Ya udah, akhirnya ada angin yang masuk. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Amar, buka pintunya Amar kalau gerah. Ya udah, besoknya sama kayak gitu. Kali ini Amar bukain jendela, Amar udah siapin kipas angin nyala, Amar udah buka pintu kamarnya. Terus Amar mandi dong, berharap adem nih, adem, pasti adem. Kipas nyala, pintu kamar dibuka, jendela dibuka, fix adem. Ternyata enggak guys, panas. Sampai si Amar bantuin Rini ngerjain PR pun sambil ngipas-ngipasin si Rini. Rini juga ngelihat abangnya kegerahan, ngipasin si Amar juga. Jadi saling kipas-kipasan mereka berdua. Terus malamnya si Amar mimpi buruk lagi. Di mimpinya itu Amar ngelihat ada sosok yang kulitnya warnanya tuh kayak keabu-abuan gitu. Terus sosoknya itu kayak gosong gitu, kayak kurus banget, kayak cuma ada kulit dan tulang aja. Rambutnya panjang, berantakan, giginya bertaring dan warnanya merah matanya. Tapi sosok itu diam aja, nggak ngapa-ngapain, cuma saling tatap-tatapan aja sama si Amar. Pas bangun tidur dari mimpi buruk itu, Amar pikir oh ya udah cuma mimpi aja. Mungkin karena efek dia kegerahan, jadi mimpinya kemana-mana karena kualitas tidurnya juga jadi berkurang kan guys. Besoknya hari Jumat si Amar kerja kayak biasa, tapi sebelum pulang dia ngobrol dulu sama teman-teman di gudang perusahaan itu. Ngobrol-ngobrol lah dia, ditanyakan kayak, Mar, keluarga gimana? Aman? Pada saling nanya kabar-kabar keluarga sama saya, ya kayak ngobrol sama teman-teman aja. Amar bilang, tapi sebenarnya rumah gue kayak aneh loh. Ini konteksnya pakai bahasa Sunda ya, ini lebih gampang aja. Kayak ini rumah aneh tahu. Rasanya tuh panas, tapi cuma di kamar aku sama si Rini doang, adekku. Tapi di ruangan lain mah adem, di ruang TV, di kamar ayah sama ibu tiri aku mah adem-adem aja, cuma kamar aku sama si Rini doang yang panas, kata Amar gitu, cerita ke teman-temannya. Ditanya sama temennya, kamu berbuat aneh nggak? Kamu macem-macem nggak? Macem-macem gimana? Ya apa gitu, berbuat apa, kayak misalnya entah bermain dengan makhluk halus, bersekutu dengan makhluk halus, atau punya musuh gak? Terus kata Amar, enggak, saya mah nggak pernah yang kayak begitu-begitu, musuh juga nggak ada, orang teman saya kalian-kalian doang gitu. Kan Amar mah nggak pernah main, kerja mulu dia, ya kan, jadi dia temannya dikit. Temannya bilang, ya coba tetangga kamu ada yang ngilmu nggak? Terus kata Amar, nggak mungkin, ini mah mungkin rumah saya aja kali yang udah reot, makanya saya harus kerja nih buat tinggal di gedung, biar saya bisa tidur pakai AC kayak orang kaya, kalau pakai kipas mah masih panas gitu. Akhirnya mereka ketawa-ketawa aja, nggak ngebahas lebih panjang soal itu. Terus Amar pulang lah naik motor. Di perjalanan tuh Bandung lagi dingin-dinginnya, bener-bener dingin banget. Apalagi ditambah Amar ini tinggal di Bandung yang daerah tinggi, daerah atas, jadi dingin banget. Terus Amar kayak, enak nih malam ini tidur pakai selimut, abis mandi, seger. Yaudah kan, dia buru-buru tuh pulang karena jalanan juga kondisinya sepi, nggak rame. Sampai di rumah ternyata ayahnya Amar lagi di rumah, abis pulang nih, dia baru pulang setelah beberapa minggu nggak pulang. Ayahnya balik nih, ada di rumah lagi nonton TV. Terus ya udah Amar kayak ya gitu, terus ayahnya kayak iya gitu. Amar ke dapur dulu mau masak air panas buat mandi karena tuh Bandung lagi dingin-dinginnya. Dia pikir kayak mandi pakai air hangat aja lah biar nggak masuk angin. Ya udah, habis dia masak air dia langsung gabung nih sama ayahnya di ruang TV. Terus dia nanya, Rini udah tidur? Ayah bilang, iya tapi Rini malam ini tidur sama ibu sama ayah, soalnya kangen katanya sama ayah, mau tidur sama ayah. Kata Amar, oh ya udah gitu. Amar tidur sendiri berarti malam ini. Selesai mandi dia langsung ke kamar, langsung kunci pintu, tidur. Pas pakai selimut itu kayak kayak gitu, kayak dingin banget, kayak gila tumben nih dingin banget. Kamarnya dia happy dong, tapi kok dinginnya beda, kayak dinginnya sampai nusuk. Terus dia lihat iya jendelanya belum ditutup. Ya udah akhirnya dia tutup jendela. Hari itu Amar happy banget karena dia bisa istirahat dan ngerasain kamarnya balik adem lagi. Kayak kemarin mah emang cuacanya aja lagi panas, ini mah ya udah si Amar tidur dengan nyenyak malam itu dengan selimut. Long story short, 2 bulan berlangsung. Tiba-tiba ayahnya si Amar dapat kerjaan lagi buat bangun rumah di Jakarta. Jadi kemungkinan berminggu-minggu atau berbulan-bulan ayahnya Amar gak bakal pulang. Jadi di rumah balik lagi bertiga, si ibu tirinya Amar, Rini sama Amar. Terus tiba-tiba ibunya Amar ngomong kayak, Amar, kenapa ya ibu belakangan ini kayak capek, sering pegel-pegel? Amar gitu juga enggak? Padahal mah ibu nggak ngapa-ngapain gitu, di rumah aja gitu. Paling ngobrol sama tetangga, ke rumah tetangga main sebentar, nganterin di sekolah. Terus Amar kayak, enggak,
biasa aja gitu. Capek mah capek, pasti capek lah kan, setiap hari si Amar jadi kuli angkut gitu kan di gudang. Cuma gak yang capek gimana-gimana. Terus Amar bilang ya udah tuh Bu istirahat, mungkin mau sakit gitu. Terus ibunya kayak oh iya kali ya udahlah, takutnya sakit. Si ibu juga udah gak mau terlalu banyak bertingkah kalau misalnya main sama si Rini, karena kan ibunya juga masih muda kan, anaknya aja baru Rini masih kecil. Jadi ibunya tuh kadang kalau main sama Rini bercandanya juga kayak heboh gitu kan. Ya udahlah ibu kurangin bercanda-bercanda heboh sama Rini. Terus si Amar nanya kayak, Bu itu Rini masih sering megangin boneka yang kelinci itu? Masih, setiap hari, bener-bener tiap hari gak dilepas itu sama anak itu. Pernah ibu iseng jadiin bantal buat nonton TV, Rini marah-marah kayak, ibu jangan dijadiin bantal nanti omnya marah loh. Terus ibu bilang, lah om siapa? Om Saha gitu kan. Rini bilang enggak, om itu. Mungkin mama tirinya Amar nganggep si om itu Amar dipanggil om-om. Takutnya si boneka itu kan dikasih sama si Amar, takutnya Amar marah kalau bonekanya tuh dijadiin bantal bukan dijadiin mainan gitu kali. Jadi si ibunya kayak udah nih gitu, dikasih lagi lah bonekanya, nggak ditidurin, aman-aman aja. Beberapa minggu kemudian bapaknya pulang. Terus pas lagi makan bareng rame-rame, ibunya tiba-tiba cerita kayak, yah belakangan ibu suka mimpi yang aneh. Kan sekarang kalau tidur ibu ditemeninnya sama Rini. Kadang ibu sepi kalau misalnya ayah kerja lama-lama. Terus Amar juga kadang pulangnya malam kalau misalnya lagi lembur. Tapi ibu belakangan mimpi aneh nih soal bonekanya si Rini, kata si ibu gitu. Di mimpi itu ibu sering banget ketemu sama sosok yang kulitnya kayak abu-abu hitam gosong, kurus kering, tinggi, rambutnya panjang, gak keurus, terus giginya betaring. Terus Amar kayak, gue juga pernah mimpiin itu, kayak kok mimpinya sama kayak yang gue mimpiin gitu dalam hatinya si Amar. Akhirnya si bapaknya bilang, enggak itu mah kamu kecapean doang kali. Enggak ya, ibu sering mimpiin itu. Apalagi kalau misalnya lagi tidur sama si Rini, gak tahu kenapa terus kamar jadi panas, jadi gerah. Terus Amar bilang kayak, kamar jadi gerah, terus mimpi aneh. Terus Amar juga sadar selama ini kalau dia nggak tidur sama Rini, mimpinya enak, tidurnya nyenyak, kamarnya adem. Akhirnya Amar juga ceritain tuh semuanya kejadian-kejadian aneh yang waktu itu dia pernah alamin. Nah, si Rini langsung bilang, Aa sama Mama udah ketemu sama si Om. Ayahnya yang lagi ada di situ kaget dong, kayak anaknya perempuan masih kecil tiba-tiba ngomong Om. Terus kayak Om siapa? Itu yang ada di bonekanya Rini, yang suka nemenin Rini. Di situ bapaknya langsung bilang, abis makan kita panggil Pak Ustadz. Langsung tuh abis makan buru-buru ayahnya Amar sama si Amar langsung jemput tuh Pak Ustadz. Ketemu Pak Ustadz, diceritain tuh cerita singkatnya. Ya udah Pak Ustadz tuh kayak, ayo saya ke rumah. Di situ si Pak Ustadz ketemulah sama ibunya yang abis dari dapur. Pak Ustadz langsung teriak kayak, astagfirullah gitu. Kenapa Pak? Di situ Pak Ustadz ngelihat kalau misalnya ibunya Amar kayak lagi dililit sama tali dari pinggang sampai bahu. Ustadznya ini mikir itu lilitan itu bisa bikin orang gampang capek. Ditanyalah sama Pak Ustadz, ibu sering capek ya begini-begini? Iya saya sering capek belakangan ini, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Rini lagi di kamar kan. Bapaknya Rini, ayahnya juga ditanya Pak Ustadz, kalau bapak gimana, sering ngerasa capek nggak? Terus bapaknya jawab, saya emang kuli, mungkin saya kuli, makanya badan saya sering capek karena kan ngangkat semen, ngangkat bata gitu-gitu kan. Tapi saya pernah nih beberapa hari yang lalu saya cuma di rumah doang, beberapa minggu yang lalu saya cuma di rumah doang, tapi nggak tahu kenapa saya rasanya capek banget. Padahal kalau misalnya saya kerja nih, bangun rumah berbulan-bulan, berminggu-minggu, nggak secapek itu. Sedangkan kemarin saya di rumah doang nonton TV, cuma ngerjain panggilan tetangga yang enteng-enteng. Saya tuh rasanya capek banget. Mungkin saya udah tua kali ya. Pak Ustadz tuh ngangguk-ngangguk gitu kan. Amar ngomong, Bu Rini mana? Ya udah dipanggil lah Rini. Pas Rini keluar dari kamar, dia nggak bawa bonekanya. Pak Ustadz kaget, dia tuh ngeliatin Rini lama gitu. Ternyata si Pak Ustadz ngeliat kalau di belakangnya Rini itu ada makhluk yang gosong, tinggi, hitam, kurus, kukunya panjang, rambutnya panjang, kusut, aut-autan, dan bertaring lagi pelukin badannya Rini. Pak Ustadz nanya kan ke Rini, Rini kamu ngerasain capek-capek juga nggak? Enggak, tapi kayaknya om-om itu nggak suka deh Pak Ustadz dateng. Terus Pak Ustadz nanya, om-om siapa? Ada tuh di kamar. Semua langsung pada ke kamar. Ternyata bonekanya Rini lagi ditinggal di atas kasur di kamar Rini sama si Amar itu. Pak Ustadz ngelihat boneka itu langsung kaget kan, teriak lagi dia,
dia, astagfirullah. Langsung diambil bonekanya, terus langsung dibawa ke ruang tengah. Langsung Pak Ustadz kayak, gunting mana, gunting. Rini di situ kayak, ih Bani kan bonekanya dikasih nama Bani kan. Ih Bani mau dibawa kemana, Bani mau dibawa kemana. Pas ibu lagi mau nyari-nyari gunting, Pak Ustadz sempat nanya ke Amar, ini boneka dapat dari mana? Siapa yang beli? Siapa yang dapetin? Saya beli di Facebook buat hadiah si Rini pengen boneka yang kayak di tok-tok katanya. Pak Ustadz diem aja tuh di situ, nggak respon apa-apa, sampai si ibu ngasih gunting, langsung digunting tuh perut si boneka Bani itu sama si Pak Ustadz. Digunting lah di bagian yang Amar pernah mimpi ada lidah keluar dari situ. Biasanya kan boneka isinya kayak kapas atau enggak kapuk-kapuk gitu kan, tapi ini bentuknya kayak foam adonan kue. Di situ Pak Ustadz langsung masukin tangannya ke dalam perut boneka itu, dan Pak Ustadz ngeluarin sesuatu. Pas diangkat, ternyata ada sesuatu di tangan Pak Ustadz, dan Pak Ustadz bilang ini boneka isinya bahaya banget. Ternyata yang dikeluarin itu jenglot. Jadi selama ini seperti yang kalian terka-terka deh, ini mah sosok yang ada di mimpi si ibu sama si Amar mah jenglot. Iya, itu sosok jenglot. Kalau di mimpi mereka kan sosoknya tinggi kayak monster kan, tapi yang di perut boneka itu bentuknya kecil kayak jenglot pada umumnya. Kalian lihat sendiri dah di Facebook, di Google, foto jenglot tuh kayak gimana. Terus Pak Ustadz itu jelasin, makhluk ini itu suka minum darah-darah orang yang ada di sekitarnya. Makanya kok bisa aneh banget, saripati tubuh yang diisep tuh si ibu sama Amar sama ayah, sedangkan si Rini itu aman-aman aja. Mungkin sosoknya ini tuh seneng sama Rini, makanya Rini tuh nggak diganggu. Yang diganggu tapi anggota keluarga yang lain. Pak Ustadz bilang kalau misalnya jenglot ini emang untuk kamu Amar, kamu tuh udah meninggal, kamu nggak mungkin selamat. Tapi mungkin ini orang salah kirim aja. Jadi mungkin orang yang jual boneka itu salah kirim terus mau kabur kali ya, takut ketahuan kali ya. Makanya dia langsung ngeghosting si Amar. Makanya si Amar sama keluarganya itu cuma ngerasa lemes-lemes aja karena si jenglot ini cuma ngisep saripati tubuhnya aja buat bertahan hidup. Dia nggak ngabisin darah keluarga si Amar itu sampai habis, sampai mereka meninggal, enggak. Jadi di sini emang si Amar kena sial aja, lagi hari buruk aja. Akhirnya boneka itu didoa-doain kan sama Pak Ustadz. Di situ pas bonekanya didoain, Rini bener-bener teriak ngejerit sejadi-jadinya sambil bilang sakit, udah sakit, panas, sakit. Terus Rini kayak gini-giniin kulitnya gitu loh, kayak panas, udah sakit. Kata si Pak Ustadz itu efek karena Rini udah bonding banget sama si sosok jenglot ini, kayak udah attach banget. Akhirnya long story short, doanya udah selesai, Rini udah lemas, udah hampir pingsan kayaknya si Rini kecil itu. Akhirnya yaudah Rini disuruh istirahat. Boneka jenglot itu dimasukin ke perut si Bani lagi, terus dijahit, abis itu dibungkus sama si Pak Ustadz dan dibawa sama Pak Ustadz buat dibuang atau buat dimusnahin. Sebenarnya di situ si Amar ngerasa sedih karena mainannya ternyata gimana ya, Rini udah sayang, tapi mau gimana pun itu bahaya kan buat keluarganya dan harus dibawa. Akhirnya long story short, rumahnya Amar adem lagi, keluarganya gak random ngerasa capek. Rini juga udah gak rewel karena Rini udah dibilangin kan baik-baik sama ibunya, ayahnya, sama Amar kalau boneka itu tuh gak baik buat Rini. Nanti kalau misalnya Amar atau ayah udah punya uang lebih, Rini dibeliin boneka yang lebih bagus lagi. Terus Amar mikir udahlah gak apa-apa, mahal, gak apa-apa buang-buang duit asal bonekanya gak isi jenglot. Itu dia cerita kali ini. Makasih semuanya yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian punya cerita horor bisa banget kirim cerita ke email di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.